Nama saya Rahmat Hamdani dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra Langsa. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manual, komputerisasi, dan pembukuan. Untuk lebih jelasnya, simak. Jadi, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi manual, komputerisasi, dan pembukuan. Sistematika pembahasan. Yang pertama yaitu sistem akuntansi manual, komputerisasi, dan yang ketiga yaitu pembukuan. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi merupakan pengaplikasian dari pengertian akuntansi sebagai salah satu seni dalam tahapan melakukan pencatatan, pengelompokan, serta pelaporan atas transaksi keuangan dari suatu perusahaan atau organisasi. Siklus akuntansi yang pertama yaitu bukti transaksi, yang kedua jurnal, yang ketiga buku besar, yang keempat yaitu neraca saldo, yang kelima yaitu jurnal penyelesaian, yang keenam yaitu jurnal penutup, dan yang ketujuh yaitu laporan keuangan. Kelebihan sistem akuntansi manual. Pertama, meningkatkan kemampuan berpikir seseorang, mencatat data lebih detail, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, tidak ada virus atau kesalahan yang dapat menyebabkan data hilang. Kekurangan sistem akuntansi manual. Pertama, tenaga yang dikeluarkan untuk menulis lebih besar, data yang dikerjakan tidak terlalu rapi, memerlukan ruangan penyimpanan yang lebih besar, bila ada kesalahan dalam menulis membuat tidak rapi, membutuhkan waktu yang lama. Komputerisasi. Komputerisasi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dari perusahaan. Kelebihan komputerisasi: 1. Memiliki kecepatan proses yang tinggi. 2. Mempermudah sistem akuntansi. 3. Mempermudah proses transaksi keuangan. Kekurangan komputerisasi yaitu: 1. Butuh biaya untuk membeli perangkat. 2. Butuh biaya untuk perawatan. Dan yang ketiga yaitu virus dari komputer yang membuat data hilang. Cara kerja komputerisasi akuntansi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu otorisasi, yang kedua transaksi, yang ketiga database, dan yang terakhir yaitu laporan keuangan. Macam-macam software akuntansi. 1. Ada MYOB, yang kedua ada Microsoft Office Accounting Express, yang ketiga ada Omega Accounting, keempat ada ChrisHand, dan 5 Accurate Accounting. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja dalam sebuah entitas. Tujuan laporan keuangan: menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik laporan keuangan. Yang pertama yaitu dapat dipahami, kedua relevan, ketiga keandalan, dan yang keempat yaitu dapat dibandingkan. Jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu neraca. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset, kewajiban-kewajibannya, atau hutang dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut, atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Bentuk-bentuk neraca. 1. Neraca sekontro. Ini adalah contoh dari bentuk neraca sekontro. 2. Bentuk vertikal. Ini adalah contoh bentuk dari vertikal. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang penghasilan dan
biaya suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Bentuk-bentuk laporan laba rugi. A. Single step. Ini adalah contoh bentuk laporan laba rugi single step. B. Multiple step. Ini adalah contoh bentuk laporan laba rugi multiple step. Tiga. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah suatu ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi selama jangka waktu tertentu. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai atau kas perusahaan. Dalam penyajiannya, laporan arus kas dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Aktivitas operasi, 2. Aktivitas investasi, 3. Aktivitas pendanaan. Metode pada laporan arus kas. A. Metode tidak langsung. Ini adalah contoh format laporan arus kas metode tidak langsung. B. Metode langsung. Ini adalah contoh format laporan arus kas metode langsung. Lima. Catatan atas laporan keuangan. Menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan atau pengelola modal. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang kegiatannya memproduksi sesuatu yang tidak berwujud atau jasa yang tujuannya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa adalah prosedur transaksi sehingga menjadi laporan keuangan. Siklus akuntansi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pencatatan. 1. Menyiapkan sumber dokumen atau bukti transaksi. Bukti transaksi berupa kwitansi, nota kontan, faktur, bukti transaksi setoran bank, bukti kas keluar atau masuk, dan bukti cek. 2. Pencatatan ke jurnal umum. Jurnal umum adalah tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis. Untuk membuat jurnal umum, kita harus paham mengenai saldo normal masing-masing akun. Dalam akuntansi, ada 5 akun yang perlu ada tahu posisi saldo normalnya. Jurnal umum juga sering disebut sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan menurut urutan tanggal dan dimasukkan ke dalam akun debit dan kredit. Ini adalah contoh jurnal umum. 3. Posting ke buku besar. Posting atau pemindah bukuan adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Karena itu, buku besar hampir sama dengan akun. Cara memposting ke buku besar melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat tanggal transaksi dan jumlah yang akan didebit atau dikredit ke dalam akun yang sesuai. 2. Mengisi kolom referensi dalam nomor halaman jurnal. 3. Mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. Contoh posting ke buku besar. Ini adalah contoh tabel yang menjelaskan mengenai nama akun. Nama akun diisi sesuai dengan akun yang kita posting. Tahap pengikhtisaran. 1. Menyusun neraca saldo. Langkah-langkah menyusun neraca saldo yaitu 1. Lakukan analisa terhadap seluruh proses transaksi bulanan perusahaan. 2.
Kedua, catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Ketiga, buatlah buku besar sesuai dengan jenis perusahaan. Keempat, posting atau pindahkan semua transaksi dari jurnal umum ke buku besar yang telah disiapkan sebelumnya. Ini adalah contoh penyusunan neraca saldo. Dua, membuat ayat penjurnalan. Ayat jurnal penyesuaian atau AJP sendiri adalah beberapa penyesuaian dari proses pembuatan jurnal dalam siklus akuntansi. Hal ini diperlukan jika pembuatan neraca saldo sudah selesai. Adapun tujuan dari penulisan ayat jurnal penyesuaian atau AJP adalah untuk mengkoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Menyusun kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Karena laporan keuangan sangat begitu penting, baik untuk pihak intern maupun ekstern perusahaan, maka haruslah disusun dengan baik dan benar. Pada umumnya, kertas kerja disusun setelah jurnal penyesuaian dilakukan, karena kertas kerja merupakan alat bantu untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan konsep penyusunan ayat penyesuaian dan laporan keuangan. Berikut contoh lembar kerja 12 kolom. Membuat jurnal penutup. Pengertian jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun sementara. Jurnal penutup melibatkan pemindahan saldo akun, pendapatan dan beban, modal melalui ikhtisar laba rugi, dan pemindahan saldo akun drive ke akun modal. Jurnal penutup bertujuan untuk mengatur ulang saldo akun sementara atau temporari akun atau saldo nominal akun menjadi nol. Dengan begitu, pada periode selanjutnya semua saldo nominal jumlah saldonya nol. Membuat neraca setelah penutupan. Langkah membuat neraca setelah penutupan perusahaan jasa yaitu 1. Tuliskan nama perusahaan, judul, serta tanggal atau periode pembuatan. 2. Membuat 4 buah kolom yang terdiri dari kode akun, nama akun, kolom debit, serta kolom kredit. 3. Memasukkan akun-akun ke dalam neraca saldo berdasarkan keterangan yang terdapat pada jurnal penutup. Demikianlah penjelasan saya dalam video